Halo, selamat pagi. Salam kenal untuk kalian semua. Mungkin kalian ada yang sudah mengenal Bu Wiwis yang dari SMP Masehi, tapi yang dari luar SMP Masehi mungkin belum kenal ya. Perkenalkan, saya mengampu mata pelajaran PPKN Bu Wisaptaningsih, sering atau biasa dipanggil Bu Wiwis ya. Diingat-ingat, Bu Wiwis yang akan mengajar kalian mata pelajaran PPKN. Nah, tentunya kalian tetap stay at home ya, tetap di rumah saja, karena memang sekarang kalian belum bisa bertatap muka secara langsung, datang ke sekolah, melakukan aktivitas sekolah secara langsung seperti dulu sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi percaya saja, Tuhan pasti akan segera melenyapkan pandemi ini dan kita akan segera bisa bertatap muka. Yang penting tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, dan tetap pakai masker kalau terpaksa keluar rumah ya. Jangan lupa terus berdoa pada Tuhan supaya kita dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus corona maupun virus-virus yang membahayakan tubuh kita. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah duduk di bangku SLTA. Tentu sudah tidak kecil lagi seperti ketika kalian duduk di bangku SMP. Tentu sudah ada perubahan sikap, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, nakalnya juga dikurangi gitu ya. Nah anak-anak, saat ini kita langsung masuk ke pelajarannya, karena kita tidak bisa berkenalan satu persatu ya. Jadi yang penting kalian sudah mengenal Bu Wiwis dulu. Besok kalau ketemu baru kita akan saling kenal satu dengan yang lain. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang pertama. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Ini di bab 1 ya. Kalian nanti akan mendapatkan buku seperti ini ya. Buku pegangan atau buku cetak, buku paket dari pemerintah yang nanti akan kalian dapatkan dari perpustakaan dengan meminjam dari perpustakaan. Nah, selain itu nanti juga ada LKS ya, yang kalian harus punya juga sebagai pegangan untuk latihan-latihan soalnya. Nah, saat ini dengan topik nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara tadi, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi tentang pengertian macam-macam kekuasaan negara, pengertian dan macam-macam kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan, dengan materi pembelajaran yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Kita akan mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan negara. Kita ini kan hidup di sebuah wilayah, namanya negara ya, sebuah wilayah bagian dari negara, yaitu negara Indonesia. Nah terus apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah organisasi, tetapi bukan organisasi biasa seperti PKK atau seperti Karang Taruna atau organisasi ekonomi atau organisasi apa yang lain, bukan. Tetapi negara di sini adalah organisasi kekuasaan. Yang diorganisasi itu adalah kekuasaan. Nah, sebagai organisasi kekuasaan,
negara ini memiliki 3 sifat hakikat negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki 3 sifat hakikat. Nah, apa saja itu sifat hakikat negara? Yang pertama adalah sifat memaksa. Yang kedua, sifat monopoli. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 sifat tadi? Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, sifat memaksa. Kalian pernah merasa dipaksa oleh negara? Pernah, ya? Atau mungkin ada yang belum pernah. Gini contohnya, kalau kalian naik sepeda motor, ya, kan masih kecil ya. Ya dalam arti belum punya SIM lah. Mungkin ada badannya udah besar, tapi umurnya kan belum mencukupi untuk punya SIM. Kalau punya SIM umurnya harus berapa? Iya, 17 baru boleh punya KTP, dan setelah itu baru cari SIM, ya. Nah, sebelum kalian punya surat izin mengemudi atau SIM, kalian tuh sebetulnya nggak boleh loh naik motor. Tapi apa yang terjadi? Banyak toh di antara kalian yang sudah naik motor, apalagi yang rumahnya jauh, dengan alasan rumahnya jauh, tidak ada yang mengantar dan sebagainya, akhirnya kalian harus naik sepeda motor, padahal tidak punya SIM. Nah, ketika kalian naik sepeda motor tidak punya SIM, kemudian di jalan kalian ditilang oleh Pak Polisi, kalian harus mengikuti sidang di pengadilan karena ditilang, didenda. Nah, itu artinya kalian dipaksa untuk mentaati peraturan. Dengan cara apa? Kalian didenda, ditilang. Nah, supaya jerah, supaya kapok, besok lagi tidak naik motor lagi karena belum punya SIM. Nah, itu contoh memaksa. Jadi negara itu punya kekuatan untuk memakai kekuasaan, ya, secara fisik. Secara fisik itu artinya nyata bahwa negara itu punya kekuasaan seperti halnya punya polisi, punya tentara yang memaksa kalian untuk mentaati peraturan. Nah, itu contohnya kayak gitu, yang memaksa. Atau misalnya kalian naik sepeda motor, tidak melihat ada rambu-rambu lalu lintas bahwa kalian tidak boleh melewati jalan tersebut, tapi kalian lewat, nah kemudian ditilang oleh polisi. Apa kalian bisa menjawab, "Loh Pak, saya tidak melihat kok Pak, saya tidak melihat ada tanda tidak boleh kok." Polisi kan tidak mungkin terus, "Oh ya sudah, silakan jalan," kan nggak mungkin. Kalian tetap akan ditilang. Nah, itu bukti bahwa negara itu punya sifat memaksa. Jadi punya kekuasaan fisik yang sah, yang legal untuk memaksakan supaya kalian taat pada peraturan yang berlaku. Itu sifat memaksa. Kemudian yang kedua adalah sifat monopoli. Apa itu yang dimaksud dengan monopoli? Nah, sifat monopoli dalam hal ini berarti negara mempunyai hak tunggal, hak mutlak. Untuk apa? Untuk menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Maksudnya gimana nih? Gini, saya beri contoh ya. Misalnya di negara kita ada partai yang tidak sesuai dengan tujuan masyarakat. Misalnya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini kan menyimpang dari aturan negara, tidak sesuai dengan tujuan masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah punya hak mutlak untuk melarang partai politik tersebut tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Contoh lain lagi misalnya ada aliran kepercayaan, ya, aliran kepercayaan yang ternyata menyimpang dari ajaran yang seharusnya. Nah, banyak ya di Indonesia aliran-aliran kepercayaan yang kemudian di-cut atau dibubarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang disebut monopoli, sifat monopoli negara. Dan yang terakhir, sifat yang ketiga adalah mencakup semua atau all embracing, ya. Artinya apa? Semua peraturan yang dibuat oleh negara itu untuk semua, berlaku untuk semua, siapa saja, tidak terkecuali. All, semua harus tunduk pada peraturan yang dibuat oleh negara. Nah, itu sifat dan hakikat negara. Berikutnya kita akan bicara mengenai kekuasaan, ya. Kekuasaan atau sering disebut dengan kedaulatan. Nah, kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, ini menurut Jean Bodin. Ada beberapa teori kedaulatan, seperti teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, itu mengenai kekuasaan dan negara tadi. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan bicara mengenai sistem pemerintahan, ya. Sistem pemerintahan. Ini semua ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Sebelum kita membicarakan khusus mengenai pembagian kekuasaan, kita harus tahu dulu mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada dua, anak-anak, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial atau presidensial, ya. Nah, sistem pemerintahan parlementer itu yang bagaimana? Sistem pemerintahan parlementer itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri, ya. Jadi kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Sedangkan kepala negaranya itu bisa raja, bisa ratu, bisa presiden juga, bisa kaisar, bisa sultan. Itu yang parlementer. Sedangkan presidensial atau presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kepala negara maupun kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Nah, kalau begitu negara kita Indonesia itu kira-kira menggunakan sistem pemerintahan yang mana? Ada yang tahu? Iya, pasti kalian tahu. Karena kepala negara dan kepala pemerintahan kita adalah presiden. Siapa presiden kita? Pak Jokowi, ya. Nah, negara Indonesia ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang dimiliki itu menganut sistem pemerintahan presidensial atau presidensial. Nah, bagaimana sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Nah, sebelum masuk ke situ, kita masih akan membicarakan lagi mengenai teori pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan yang sering disebut teori trias politika. Pernah mendengar teori trias politika? Di SMP pernah. Saya yakin guru kalian pernah mengajarkan tentang teori trias politika, ya.
teori trias politika ini dikemukakan oleh dua orang. Yang pertama oleh John Locke, yang mengemukakan bahwa kekuasaan di sebuah negara itu terbagi atas tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Itu yang John Locke ya. Saya ulang ya. Yang menurut John Locke ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, sedangkan Montesquieu itu juga mengemukakan teori trias politika. Dia juga menyebutkan ada tiga kekuasaan dalam sebuah negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Itu menurut Montesquieu. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya nanti kalian simpulkan ya dalam tugas ya. Ini saya terangkan, nanti tugas yang Buis berikan, kalian akan membedakan apa pendapat John Locke dan apa pendapat Montesquieu. Tapi ini saya terangkan dulu, Buis terangkan dulu. Kalau menurut John Locke, legislatif itu kekuasaan membuat undang-undang, sama. Montesquieu juga. Yang kedua, menurut John Locke adalah eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Sama juga dengan Montesquieu. Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang. Nah, yang berbeda yang ketiga ini. Menurut John Locke, kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Apa itu? Kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri. Nah, sedangkan Montesquieu, kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, kenapa kok beda ya antara John Locke dan Montesquieu? Gini, John Locke itu orang Inggris ya, sedangkan kalian tahu Inggris itu negara yang punya banyak negara jajahan. Dan baiknya, ajaibnya, Inggris itu walaupun punya banyak negara jajahan ya, negara-negara bekas jajahannya itu tidak memusuhi Inggris. Mereka tetap setia pada pemerintah Inggris, sehingga terbentuk organisasi ya, yang namanya persemakmuran, negara persemakmuran. Jadi Inggris itu, negara-negara bekas jajahan Inggris itu tergabung dalam sebuah persemakmuran, jadi dalam sebuah organisasi yang tetap setia kepada pemerintah Inggris. Ya, ini. Nah, oleh karena itu pemerintah negara Inggris perlu mengadakan hubungan dengan negara-negara bekas jajahannya itu. Nah, dengan demikian John Locke mengatakan kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan federatif ya, untuk menjalankan hubungan dengan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu yang ketiga adalah yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Kenapa? Karena Montesquieu itu orang Perancis, walaupun Perancis itu juga senang perang ya, tapi dia tidak memerlukan hubungan dengan luar negeri, memerlukan kekuasaan atau organisasi atau lembaga yang khusus menangani hubungan luar negeri. Cukup ditangani oleh eksekutif saja, begitu menurut Montesquieu ya. Nah, inilah bedanya antara John Locke dan Montesquieu. Perbedaannya lagi, kalau John Locke itu menyebut trias politikanya itu sebagai distribution of power, pembagian. Distribusi itu pembagian ya. Tapi kalau Montesquieu lebih menyebut ke separation of power, pemisahan ya. Separation itu dipisahkan, pemisahan. Jadi menurut John Locke, kekuasaan tadi hanya dibagi.
Jadi masih ada kerjasama. Jadi masih ada hubungan kerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lain. Tetapi kalau Montesquieu, satu dengan satunya, yang satu dengan yang lainnya itu terpisah. Legislatif sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif sendiri. Masing-masing terpisah. Tidak ada kerjasama. Nah, itulah yang disebut separation, pemisahan kekuasaan. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia menganut sistem yang mana? Coba, siapa yang tahu? Ya, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power. Kenapa? Karena antara lembaga yang satu dengan yang lain masih ada hubungan kerjasama. Contoh, antara presiden dan DPR. Dalam hal apa? Membuat undang-undang. Kalau membuat undang-undang tuh presiden mengajukan, ya toh, disidangkan dalam DPR. Nanti kalau DPR setuju, baru jadi undang-undang. Jadi ada kerjasama antara presiden dan DPR. Contoh yang lain, presiden dalam memberi gerasi. Presiden itu kan punya tugas, punya wewenang untuk memberi gerasi, ya, pengampunan hukuman. Dalam memberi gerasi, presiden ini harus minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini lembaga yudikatif, sedangkan presiden lembaga eksekutif. Nah, jadi ada hubungan kerjasama antara lembaga yang satu dengan yang lain. Masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mencari dalam Undang-Undang Dasar, ya, bentuk-bentuk kerjasama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Nah, anak-anakku, gimana? Jelas penjelasan dari Bu Iris? Kalau masih belum jelas, nanti bisa dicatat ya, mana yang kalian belum jelas dan perlu ditanyakan. Kalian bisa bertanya lewat WA atau lewat PG ya, Telegram ya. Nah, terus nanti atau bisa video call. Nah, nanti Bu Is akan menerangkan mana-mana yang kalian belum jelas. Nah, yang berikut kita akan langsung ke pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Poin penting kita di sini yaitu pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Nah, menurut Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Horizontal itu mendatar, ya. Dan secara vertikal. Vertikal itu naik turun, ya. Kalau horizontal mendatar, kalau vertikal naik turun. Pembagian kekuasaan secara horizontal, kekuasaan negara di negara kita dibagi menjadi 6. Apa saja? Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Ya. Apa itu? Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, siapa yang menjalankannya? Yang punya kekuasaan konstitutif di negara kita adalah MPR. Nah, itu nanti dapat kalian lihat, cari di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tentunya kalian harus punya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita itu buku suci kita ya. PPKN itu punya buku suci. Kalau agama, Bu Yuli punya buku suci Alkitab ya, kitab suci. Tapi kalau PPKN buku sucinya itu Undang-Undang Dasar. Nah, kalian harus punya Undang-Undang Dasar. Murah kok beli ya di toko buku, murah sekali. Ada yang tipis itu 2.000, mungkin agak tebal 5 atau 10.000 ya.
penting sekali sebagai warga negara kalian harus punya ya. Dan itu sekaligus sebagai buku suci dari PPKN yang harus kalian bawa setiap ada pelajaran PPKN. Nah, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu merupakan tugas MPR yang diatur dalam pasal 3 dari Undang-Undang Dasar. Nanti kalian lihat ya. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Siapa yang melaksanakan? Ya pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya presiden yang dibantu oleh para menteri. Ya. Itulah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di Indonesia adalah presiden dibantu para menteri. Kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Siapa? Nanti kalian cari ya. DPR. Yang punya kekuasaan membentuk undang-undang adalah DPR. Pasal berapa? Silakan nanti kalian cari. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, itu kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif di sini itu dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung yang dibantu oleh badan-badan peradilan di bawahnya, yaitu di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Nanti kalian bisa lihat di pasal 24 ya. Nah, itu kekuasaan yudikatif. Sedangkan yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif ya. Apa itu? Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mungkin kalian sering mendengar ya adanya koruptor, ya, adanya penyelewengan uang negara. Nah, ini tugasnya kekuasaan eksaminatif ini memeriksa. Jangan sampai uang negara itu ada yang dikorup. Diperiksa. Dulu anggarannya berapa? Setelah dipakai, dilaksanakan berapa? Ada pengembalian berapa? Nah, itu harus diaudit ya namanya, diperiksa. Bagaimana pengelolaan keuangan oleh pemerintah itu harus diperiksa oleh sebuah badan yang disebut kekuasaan eksaminatif, namanya Badan Pemeriksa Keuangan BPK, yang diatur dalam pasal 23 ya. Nanti silakan dibuka sendiri. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Tahu moneter? Ya, kalian kan sering bilang no money, no money. Apa itu? Ya, moneter dari kata money. Apa ayo money? Tahu kan? Kamu kalau tidak disangoni mama atau papa kan, ya, mesti money mah. Nah itu minta uang kan. Nah money, moneter itu keuangan, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kebijakan keuangan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan rupiah. Ya. Mata uang kita apa? Rupiah ya, bukan dolar ya. Nah, kalian sering dengar kan uang rupiah kita anjlok dibandingkan dolar ya, nilainya. Nah, yang bertugas menjaga supaya rupiah ini stabil itu ya kekuasaan moneter ini. Siapa yang menjalankan? Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia inilah yang bertugas
memelihara kestabilan rupiah, jangan sampai anjlok kalau dibandingkan, kalau dikurskan dengan nilai mata uang dolar. Nah, kalau sampai rupiah anjlok, nilai rupiah tidak punya harga lagi, harganya rendah, untuk membeli apa-apa mahal ya harganya. Nah, butuh uang lebih banyak lagi. Padahal banyak orang Indonesia yang, apalagi sekarang di masa pandemi COVID ini, banyak orang Indonesia yang kemudian terdampak oleh COVID-19, tidak bisa bekerja, dirumahkan, di PHK, akibat perusahaannya bangkrut, tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, ini jadi nilai mata rupiah itu kemudian seolah-olah menjadi anjlok. Ya, nilai rupiah anjlok, orang sulit punya uang, sulit mendapatkan pendapatan untuk beli apa-apa, tidak bisa, akibatnya banyak yang jatuh miskin. Nah, inilah maka banyak sekali dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena itu jangan sampai COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini terus melebar. Kalian harus membantu pemerintah ya untuk tetap stay at home, tinggal di rumah. Untuk apa? Memutus rantai penularan virus corona ini ya. Nggak usah berkerumun dulu ya. Kalau dulu kalian sering nongkrong ya di pinggir jalan, di angkringan, sekarang nggak usah berkerumun dulu, nggak usah nongkrong dulu. Stay at home, belajar saja supaya makin pintar ya. Besok kalau kita sudah bisa bertatap muka di sekolah, wah, Bu Yus melihat perkembangan penalaran kalian makin hebat. Karena apa? Selama pandemi kalian belajar di rumah. Betul kan begitu? Ya, Bu Yus yakin sebagai anak-anak yang cerdas, kalian terus mengasah otak kecerdasan kalian, tidak mau berdiam diri ya. Nah, oke, itu mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Sedangkan yang terakhir, yang kedua, itu adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan ya, naik turun ya. Ada pemerintah pusat, di bawahnya ada pemerintah provinsi, di bawahnya ada pemerintah kabupaten, di bawahnya lagi ada kecamatan, ada kelurahan, RW, RT. Nah, ini adalah pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini hanya sampai pembagian kekuasaan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pertemuan kita kali ini sudah membicarakan mengenai apa pengertian negara, pengertian kekuasaan negara, pengertian kedaulatan, kemudian sifat dan hakikat negara. Kita juga sudah bicara mengenai teori trias politika yang dikemukakan John Locke maupun Montesquieu. Kemudian kita sudah bicara juga mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, baik secara horizontal maupun vertikal. Sebelumnya saya akan memberikan tugas untuk kalian supaya kalian tetap terasah otaknya, kepandaiannya ya. Tugasnya ada dua. Yang pertama, carilah perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dengan presidensial dan negara mana saja yang menganut sistem tersebut. Sedangkan tugas kedua adalah carilah dalam Undang-Undang Dasar 1945 siapa yang menjalankan kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif,
eksaminatif dan moneter, serta sebutkanlah pasal-pasalnya. Tulislah di bukumu, kirimkan lewat Google Classroom atau Telegram. Gitu ya. Nah, mungkin kalian ada yang perlu menanyakan sesuatu atau perlu ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis ya dalam buku kalian. Kemudian nanti dikirimkan lewat PG atau Telegram, juga bisa lewat WA. Nanti Bu Ilis akan berusaha menjawabnya, entah langsung dijawab lewat WA dan PG atau lewat video call ya. Jadi jangan jadi alasan untuk tidak bertanya kalau tidak jelas ya. Kalau tidak jelas tanya saja ya. Secara online tetap bisa dilakukan. Jangan patah semangat, terus berjuang untuk bisa meraih cita-cita kita, untuk bisa menjadi anak yang pintar yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Nah, kiranya pertemuan pertama ini cukup sampai di sini ya. Besok kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang lain, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. God bless you.